وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan majelis Al-Quran kita yang merupakan himbauan sangat intensif dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar setiap orang beriman memiliki majelis Quran yang akan mengingatkan dirinya kepada Allah dan Rasulullah pada hari akhirat. Karena itu merupakan tema-tema Al-Quran. Imam Syafi'i rahimahullah meringkas apa yang dimaksudkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sebuah ungkapan, man arada salaha qalbihi atau qalbi, katakan ahlihi wa ibnihi, wa man syaa salahahu fa'audi'hu fi riyadil wa fi suhbatil Qur'an fa inna Allaha sayuslihuhu syaa am abad. Siapa yang berminat meningkatkan kesolehan dirinya, atau mungkin pasangannya, keluarganya, anaknya, saudaranya, siapa saja temannya, maka hadirkan dirinya, ya, ataupun orang-orang yang diinginkan semakin baik itu dalam Riyadul Quran, Taman Al-Quran. Taman ini minjam ungkapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Rasulullah mengatakan siapa yang berkumpul untuk meningkatkan kecintaannya kepada Allah karena diajak mengingat Allah, berarti dia fi riyadil jinan ataupun fi riyadil jannah, dia di taman-taman surga. Sahabat bertanya, taman surga itu apa ya Rasulullah? Hilaqud dzikir. Ya. Orang yang berkumpul untuk mengingat Allah. Ya. Sehingga kumpulan yang tidak mengingat Allah disebut dengan al-khawd. Ya. Banyak ayat darhum fi khawdiyal abud. Itu berpolitik, ngumpul untuk politik yang tidak untuk Islam, aslinya khawd. Ya. Wa idza ra'aita alladziina yakhuduna fi ayatina fa'rid 'anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Ya. Wa imma yunsiyannaka asy-syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidh dhalim. Ya. Afan jadi panjang ngobrol dulu. Ayat ini sering digunakan oleh, ya, kelompok-kelompok Islam yang nggak suka dengan politik sehingga menganggap ikut-ikutan berpolitik dalam sistem yang tidak baik ini, ya, termasuk ayat ini. Berarti kamu kalau masuk parlemen, kamu terlibat dalam yakhuduna. Idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina, ya, berarti kamu ngumpul dalam rangka sebuah kebusukan.
kamu menemukan orang berkumpul untuk sesuatu yang tidak mengingat Allah, tinggalkan sampai kumpulan itu mau berkumpul untuk fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghair. Maka kelompok Islam yang lain yang punya prinsip istilahnya fiqhul dakwah, ya, fiqhul mungkar, ya, fiqhul ingkaril mungkar, ya, bahwa tidak tepat ayat itu digunakan untuk orang yang sedang melakukan apakah istilahnya perubahan, perbaikan, peningkatan, ya, masuk ayat ini. Karena untuk membenahi negara nggak ada lain kecuali harus masuk ke situ, ya, masuk ke lembaga-lembaga yang ada. Nggak bisa memperbaiki negara hanya dengan yayasan, itu nggak bisa, harus masuk. Yang penting hatinya terjaga, tidak termasuk yakhuduna fi ayat. Ya, ada istilah fiqh dakwah yang mengatakan yakhtalitun wa yatamayyazun. Ya, siap ngumpul tapi tidak cair. Punya prinsip sendiri, punya misi sendiri, punya niat sendiri, punya akhlak sendiri. Dan insya Allah aman. Karena nggak mungkin ada yang lebih baik. Ya, apa revolusi? Ya, tidak. Itu bukan menjadi pilihan utama. Ya, tasallut, penggulingan, ya, juga itu tidak bisa menjadi alternatif utama. Ya. Maka jika ada jalan yang damai, seharusnya bukan yang jalan yang damai. Ya. Kembali kepada Imam Syafi'i yang mengatakan, ya, kalau kamu ingin bertambah soleh, ngumpullah kamu di sebuah Riyadul Quran, Taman Al-Quran, ya, wa fi suhbatil Quran, taman yang mengajak kamu untuk lebih akrab dengan Quran, ya. Kalau enggak jadi akrab dengan, ya, fi suhbatil jawal, akrab dengan HP. Ya. Maka Allah, inna Allah sayuslihuka syi'ta am abaid. Ya. Maka Allah akan memproses kesalehanmu, kamu sadari atau tidak, kamu mau atau tidak. Ya. Karena itu sudah menjadi SOP istilah. Kalau istilah Arabnya sunnatullah. Ya. Bagaimana di surat Yunus dikatakan innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Ya. Siapa yang terlibat dalam gerakan kerusakan, ya, maka Allah tidak akan menolongnya untuk menjadi orang yang soleh. Ya. Nah, dia sudah, ya, menjadi bagian daripada gerakan kerusakan. Teks aslinya ayat ini mengancam para pendukung Fir'aun. Fir'aun. Pendukung Fir'aun itu disebut dengan mufsidin. Kalau kamu jadi pendukung Fir'aun, Allah nggak bakal menolongmu orang yang menjadi orang yang saleh. Inna Allah la yuslihu amalal mufsidin. Ya, ini kelompok mufsidin itu, ya, di mana-mana biasanya solid, ya, solid. Ya. Dukung yang mana itu udah solid. Anehnya orang yang Muslim kalau nggak punya semangat islah, ya, bisa-bisanya, ya, tidak mendukung, ya, orang-orang yang soleh, ya, masih masih mending kalau nggak mendukung. Ini memusuhi, ya. Apakah black campaign, ya, black campaign orang-orang yang soleh. Karena itu Allah sangat
mengapresiasi orang-orang beriman yang menjadi muslihin, ya, menjadi bagian daripada kelompok, ya, apakah mau disebut perubahan, peningkatan, ya, karena itu menunjukkan niat yang baik, cita-cita yang baik, prinsip hidup yang baik, sehingga dia masuk kelompok muslihin. Nah, salah satunya Riyadul Quran, Suhbatul Quran, pasti tujuannya ke sana. Nah, saya sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum, ya, semoga Allah menerima semua amal soleh yang sudah dilakukan kan selama proses pemilu ini, ya, termasuk Sabtu yang lalu, nah, sebagian antum mungkin ikut terlibat, ya, harus jalan kaki 1 jam, 2 jam, 3 jam, karena banyaknya umat yang semua ingin proses muslihin, proses islahul hukumah, ya, kebaikan penyelenggaraan negara pun perbaikan umat, islahul ummah, ya. Dan yang penting Allah katakan faidza faragta mansab. Kalau udah selesai ya udah, ya. Jangan masih terbawa oleh suasana kemarin. Selesai ya sudah, ya. Langsung pindah ke program berikutnya, ya. Semakin baik hubungannya dengan Allah. Idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ya. Sebuah hadis walaupun dhaif tapi maknanya benar, ya. Rahimallahu rahilal murtahil. Ya. Allah merahmati orang yang, terjemahan bebasnya itu yang enggak kapokan dalam membaca Al-Quran. Baratnya hari ini dia hatam, ya. Enggak ada, udah terakhir ini saya nggak mau baca lagi. Enggak. Hari ini hatam, hari ini juga langsung mulai Al-Fatihah, minimal Alif Lam Mim sampai 5 ayat. Syukur-syukur 1 juz. Itu cara, cara apa, sangat logis, ya, dari hadis yang baik ini, dan kemudian menjadi kebiasaan para ahlul Quran dari kalangan salafus soleh. Memang kalau sudah hatam itu bukan langsung sadaqallahul azim, langsung mulai lagi minimal Al-Fatihah dan 5 ayat sampai ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun, ya. Menunjukkan bahwa dirinya ingin menyatakan kepada Allah, kami tidak akan pernah kapok, tidak akan pernah lelah untuk beribadah kepadamu, ya Allah. Ini selesai 30 juz sekarang mulai. Maka hadis seperti ini juga digunakan oleh para ulama dalam semua amal. Rahilal murtah. Ya, mungkin tadi malam jam 3 bangun, sholat malam, ya. Sholat subuh, zikir sebentar, zikir kajian. Ini namanya rahil murtahil. Enggak berhenti-berhenti. Habis ini, habis ini. Mungkin habis kajian nanti ada lagi amal-amal soleh yang dilakukan. Bukan terlalu lama jeda. Dan latihan ini sangat penting, pembiasaan ini sangat penting, ya, dalam rangka insya Allah menyambut bulan Ramadan yang sudah mungkin 25 atau 20 hari lagi. Karena Ramadan itu penuh dengan ar-rahil al-murtahil, ya. Sepanjang hari, ya, puasa, ya,
ya kerja, ibu-ibu ya di dapur, mengajar, ya. Maghrib berbuka, isya udah qiyam lagi. Ya, siap-siap buat sahur ya, supaya bangun udah tersedia. Begitulah seterusnya. Ramadan penuh dengan ar-hilal murtahid. Ya. Dan kita bisa bayangkan ya, Ramadan itu luar biasa kalau secara akal capeknya. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi apa? Kenikmatan. Ya. Istilah para ulama, ya, surga dunia. Buktinya apa? Ya, nanti kalau sudah mau pergi Ramadannya pada mewek. Ya, pada berlinangan air mata. Karena harus berpisah dengan kasihnya. Nah, karena itu para ulama mengatakan fama balukum bil jannah. Kalau amal-amal yang akan mengantarkanmu ke surga aja udah terasa nikmatnya seperti itu, ya. Gimana dengan amal-amal nanti yang kamu lakukan itu kalau kamu satu saat kamu disampaikan oleh Allah ke surga yang aslinya, baru nikmatnya capek beramal saja, orang-orang beriman itu nggak ada kapok-kapoknya. Ramadan ini biasa, siang-siang, malam qiyam, belum tilawahnya, belum sedekahnya, ya. Ya, walaupun kalau boleh saya usul, jangan terlalu banyak iftar bersama deh, ya. Iftar bersama cukup sekali dua kali. Tiap hari iftar bersama, sini, sini, situ. Nah, yang namanya iftar bersama, habis waktunya di jalan, pipit keluar. Iftar bersama nyambung dengan yang lain, nggak iftar doang. Iftar sesekali dua kali aja. Nah, itulah kesan-kesan, ya, kesan-kesan setelah beramal untuk sebuah islahul ummah ataupun islahul hukumah yang kebetulan tahun ini kita sudah mendekat di bulan Ramadan. Semoga kajian-kajian yang kita lakukan sepanjang tahun itu sudah otomatis menjadi tarhib Ramadan. Nah, aslinya tarhib Ramadan adalah ya rutin, ya, rutin sehingga ketika tarhib Ramadan ya yang aslinya tarhib dalam bentuk acaranya itu semacam takkid saja, semacam penegasan saja. Karena itu yang sepanjang tahunnya ya, sedikit menuntut ilmu, sedikit mendapat tausiat dan seterusnya, tarhib yang cuma sekali itu tentu tidak akan memberi pengaruh yang besar. Ya. Baik jamaah rahmakumullah, ya, tema kita tentang sunnatullah fi tarbiyatil Quran, ketetapan Allah ataupun SOP. Ya. Yang namanya SOP berarti sebuah proses yang yang apa yang permanen, yang nggak bisa ditawar, nggak bisa dicari alternatifnya. Ibarat sunnatullah fil abdan. Ya. Sunnatullah di badan kita itu apa misalnya? Bahwa badan ini butuh air. Nggak bisa kita mengatakan, kali kita ganti aja airnya yang lainnya. Misalnya kan semangka juga banyak mengandung air. Banyak makan semangka. Semangka semua. Nggak bisa. Sunnatullah itu sebuah ketetapan. Itu dalam Al-Quran sering dikatakan walan tajida li sunnatillahi tabdila.
sunnatullah itu tidak akan pernah berubah. Ya. Ya, sebenarnya secara umum tema seperti ini hampir sama semua, ya, dengan tema-tema sebelumnya. Misalnya apa? Al-ikhlas misalnya itu sudah sunnatullah. Ya. Misalnya apa? Istiqomah itu sunnatullah. Ya. Siapa yang ingin belajar, siapa yang ingin menjadi ahlul Quran, dia harus siap dengan tema keimanan, tema apa? Tema istiqomah, tema kesabaran, ya, tema ujian, ya, itu sudah sunnatullah. Ya. Bahkan bisa jadi, ya, memang mungkin bertanya, bukankah itu memang kehidupan yang begitu? Iya betul. Tapi kalau kamu bersama Al-Quran, sunnatullah itu, ya, sunnatullah dinilai nilai keimanan tadi seperti al-ikhlas, keimanan, kesabaran, istiqomah, itu akan lebih menguat, lebih apa? Menuntutnya lebih besar lagi. Kenapa? Karena memang Al-Quran, ya, merupakan masdarul islah, sumber sumber kesolehan pribadi, rumah tangga, dan umat. Ibarat orang ngambil air, orang yang ingin lebih dekat dengan Al-Quran, istilah Imam Syafi'i tadi, suhbatul Quran, ya, itu ngambil airnya langsung dari sumber mata air. Ya. Langsung dari hulunya, bukan ngambil dari hilir. Kira-kira gimana kualitas airnya kalau langsung ngambil dari sumber mata airnya? Ya. Di Barat itu ada sumber mata air yang mengalir ke seluruh sungai-sungai di Jawa Barat. Ya. Misalnya kalau antum ke sana, sumber mata air itu dikultuskan, dianggap ada penunggunya, ada dewanya, sehingga ya, di ya kayak didewa-dewakan gitulah, ya, begitulah manusia. Kalau nggak mengenal Allah, bukannya bersyukur kepada Allah, malah cenderung syirik kepada Allah. Ya. Tentu airnya lebih jernih, lebih berkualitas dan seterusnya. Ya, sedikit takofah, sedikit wawasan di seluruh ayat kalau ada tajri pasti ada min tahtihal minnya, kecuali di At-Taubah ayat 100 itu nggak ada min. Ya. فالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وعنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. Ini sebenarnya eh, keakuratan bahasa aja, ya. Karena bahasa Arab Al-Quran itu, ya, bukan sekedar sebuah janji, tapi juga akurasi bahasa. Ya. Jadi pemahaman umumnya adalah kalau min tahtihal anhar, ya, itu maksudnya surga yang di bawahnya ada sungai, di mana dari situlah bersumber airnya. Karena min dalam bahasa Arab itu mulai, sesuatu yang awalnya gitu ya. Misalnya usafiru min Jakarta ila Bandung. Aku akan bepergian dari Jakarta ke Bandung. Ya. Ataupun roja'tu, ya, ya. Roja'tu min Bandung. Aku baru sampai dari Bandung. Berarti awal gerakan saya itu dari Bandung. Ya. Maka, ya,
Semua ayat yang ada min tahtial anhar, di bawahnya sungai, di mana dari sungai itulah bermula sumber mata air. Bisa kita cover ya. Tapi ketika nggak disebut minnya tahtahal anhar, ya, sumbernya bukan dari situ. Sumbernya dari sumber yang lain, berarti sungai di situ ya, eh, hanyalah air yang mengalir dari tempat lain. Artinya bukan hulunya, tapi dia hilir. Ya, karena apa harus begitu ungkapannya? Yaitu sebelum secara bahasa. Kalau secara tafsir, ya ini kan hanya menjelaskan tentang para sahabat, ya. Para sahabat Rasulullah, ya, yang nggak ada hubungannya dengan Rasulullah, nggak ada hubungannya apalagi dengan anbiya yang lain, ya. Wassabiquna al-awwaluna minal muhajirin, ya. Sehingga kita menjelaskan tentang kualitas surganya, Allah katakan surganya begitu, surganya sungainya, air sungainya hanyalah air sungai hilir, bukan langsung dari sumber mata air. Karena di dalamnya tidak masuk para anbiya, termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah berarti para sahabat itu nanti yang dimaksud sabiqun al-awwalun yang para sahabat? Berarti nanti surganya seperti itu. Ya aslinya seperti itu. Tapi kalau dia meningkatkan amalnya, jadi selain sebagai sabiqun, ya, dia juga menjadi pengikut para anbiya misalnya, ya, followernya para anbiya, maka insya Allah tetap dapat mintah tihal anhar. Karena ketika dijelaskan mintah tihal anhar, ya, ulaika jazaohum jannatu adnin tajri min tihal anhar, maka itu masuk semua orang beriman dari yang paling tinggi derajatnya yaitu para anbiya dan semua orang yang mengikuti para anbiya. Ya, ini sedikit takofah yang bagus juga. Jadi berbicara sunnatullah fi tarbiyatil Quran sebetulnya hampir nggak beda dengan tema-tema sebelumnya. Tapi kenapa harus ada tema? Tema ini harus bisa menghasilkan sebuah pemahaman kepada kita bahwa ya, poin-poin sunnatullah dalam tarbiyatul Quran itu ya, nggak bisa digantikan yang lain. Itu sebuah keniscayaan sebagaimana Allah selalu mengatakan ya, sebuah sunnatullah itu adalah sebuah keniscayaan. Katakan istiqomah misalnya, maka kita memahami bukan sekedar oh konsekuensinya kalau tarbiyatul Quran harus istiqomah ya, nggak bisa begitu. Karena sunnatullah memahaminya bahwa kalau kamu ingin mendidik dirimu menjadi ahlul Quran, maka ya, tema istiqomah itu sudah ada sejak awal. Jangan pernah berpikir resign, jangan pernah berpikir katakan melemah, berubah pikiran. Enggak. Terus ya kamu berpikir istiqomah, istiqomah. Ya. Ibarat orang naik gunung itu istilahnya, pokoknya saya harus summit katanya, harus sampai ke puncak apapun ya yang terjadi. Ada badai, kita tunggu reda. Segala cara gimana sampai. Begitu juga ya, orang yang ingin menjadi ahli Quran, sunnatullah yang ada adalah istiqomah. Sehingga ya, Rasulullah mengibaratkan kehidupan manusia yang istiqomah itu dengan Rasulullah dengan bikin coret-coretan.
Coret-coretannya pertama apa? Ya, kita bisa baca ini di kitab Riyadhus Shalihin. Rasulullah bikin sebuah kotak persegi panjang. Ya. Bisa dibayangkan ya, kotak persegi panjang. Kita bisa coba sendiri kotak persegi panjang. Apa ini maksudnya Rasulullah kotak persegi panjang? Inilah umurmu. Umurmu ini terbatas kayak kotak ini. Ya istilahnya 60, 70, yang sekarang umurnya 40, 50, merasakan betul gambaran Rasulullah. Iya ya, tahu-tahu udah 40, tahu-tahu udah 50. Perasaan baru kemarin masih SMP, masih aliyah, masih kuliah. Sekarang udah ada anak, sekarang udah ada cucu. Ya itulah manusia. Ya. Kemudian tarik garis di tengahnya. Rasulullah menarik garis di tengahnya. Garis ini melampaui ya, kotak persegi panjang. Ya, bayang ya. Apa ini maksudnya Rasulullah? Ya. Itu kehidupan yang diangan-angankan oleh manusia. Kalau angan-angannya itu ya melampaui ya, kotak persegi panjang itu. Ya. Apalagi pakai syair Khairil Anwar ya. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Keinginan juga begitu. Keinginan ini, keinginan itu. Seakan-akan kayak mau hidup selamanya. Ya. Istilah ayatnya yahsabu annama lahu akhlada. Karena itu prinsip seperti ini Allah ingin ingatkan, hati-hati. Kamu boleh punya keinginan macam-macam, tapi kesempatan hidupmu terbatas. Sebagaimana terbatasnya kotak ini. Ini sunnatullah. Ya. Inilah SOP dari Allah tentang kehidupan manusia. Sehingga kalau nggak istiqomah, kamu akan ya terjerumus oleh keterbatasan hidup. Digambarin dengan kotak persegi panjang. Tertipu oleh ya, al-amal namanya. Oke, Hamzah al-amal. Dalam surat Al-Hijr ada disebut dengan wayulhihimul amalu. Ya. Keasikan oleh angan-angannya. Ya. Semua jadi angan-angan. Saya kepingin menghafal, saya kepingin ini, saya kepingin ini, tapi nggak dilakukan. Ya. Tahu-tahu hidup udah selesai. Ya, maka bagus ya sebagai ummahat yang masya Allah ya. Saya di umur 50 harus hafal, saya di umur 60 harus hafal, saya begini ya. Nah, itu merupakan amal yang yang diridhai oleh Allah ya. Bukan saya umur 60 harus punya villa misalnya, ya. Harus punya pesawat pribadi misalnya. Itu amal yang nggak masuk akal ya. Tapi saya umur 50 sudah harus haji. Nah, insya Allah itu al-amal yang diridhai oleh Allah. Kemudian di balik garis yang apa, garis panjang tadi yang melampaui garis segi panjang tadi, ada garis kecil-kecil, garis tegak kecil-kecil. Ya, semuanya itu ya. Sepanjang garis panjang itu dikasih garis-garis kecil oleh Rasulullah SAW. Apa ini ya Rasulullah maksudnya garis-garis kecil? Ini tantangan kehidupan. Ya. Kok banyak ya Rasulullah? Memang pernyataannya banyak. Ya. Jadi selesai dari satu tantangan, tantangan berikutnya. Tantangan berikutnya selesai, tantangan berikutnya nggak habis-habis. Ya. Nah, siapa yang sampai bisa ke ujung persegi panjang itu, dialah yang disebut dengan orang yang husnul khotimah. Ini sunnatullah. Ya. Ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi tidak ada ya, jalan yang mulus.
untuk semua kebaikan, khususnya tarbiyatul Quran yang tadi diibaratkan, ya, diibaratkan, ya, kalau dalam istilah bahasa Arabnya itu al-manhalul warid, dimana seorang mengambil sesuatu dari hulunya bukan dari hilirnya. Ya. Wajar kalau, ya, sengaja atau tidak, kalau ada orang berusaha menjadi ahlul Quran, Qurannya suka digugat-gugat. Katanya penghafal Quran kok gitu. Katanya guru Quran kok gitu. Padahal aslinya manusia itu ketika sudah niat dan berusaha untuk belajar Al-Quran, untuk tarbiyah Al-Quran, bukan kemudian otomatis menjadi malaikat. Dia tetap menjadi manusia kayak yang lain. Ya. Itu sebuah upayanya. Ya. Cuma yang ngomong kan nggak sadar seperti itu. Ya, dikiranya kalau sudah menghafal, kalau sudah jadi guru Quran, kalau sudah jadi malaikat. Ya. Nggak mungkin salah. Ya. Nggak benar. Ya. Ketika orang itu ingin bersama Al-Quran, pada hakikatnya itu upaya dia untuk bisa lebih soleh. Bukankah Allah mengatakan, Innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Kalau orang itu lebih suka kepada kerusakan, maka Allah tidak menolongnya untuk menjadi soleh. Tapi ketika dia menjadi muslihin, berusaha baik, ya, sehingga dia punya agenda yang lain daripada yang lain. Ya. Yang lain nyantai dia tilawah. Yang lain nyantai dia murojaah. Yang lain nyantai dia stok bahan. Yang lain tidur dia bangun. Yang lain nggak puasa dia puasa. Ya. Karena, ya, ingin menghargai Al-Quran. Usaha-usaha itu sudah dilakukan semua. Ya. Ini namanya manusia, tetap aja ada kekurangannya. Orang lain nggak paham ini. Dikira kalau sudah menghafal Quran, sudah jadi Quran, udah nggak ada aibnya. Dia bukan manusia lagi yang mungkin salah. Dia jadi malaikat. Sehingga kalau salah sedikit, Qurannya yang diangkat-angkat. Ya udah, namanya juga orang nggak paham, kita aja yang harus sabar. Istilahnya wa'arid anil jahilin. Udahlah, nggak, jangan dipaperin orang yang nggak tahu. Coba aja dia kalau mau, kalau nggak percaya, nyoba. Dia kan ngomong begitu. Gimana sih guru Quran kok begitu? Coba aja kamu jadi guru-guru Quran. Pasti nasibmu sama dengan orang yang kamu kritik. Nah, yang begini-begini ini, ya, terimalah sebagai sunnatullah. Ya. Inilah yang harus saya hadapi dengan penuh kesabaran. Ya. Jangan dibaperin. Ya. Jangan di ngambek-ngambekin, ya udahlah. Ya. Saya dikritik dulu sama orang. Ya. Ini manusia katanya sudah hafal, ini katanya guru Quran. Ya. Allah Maha tahu bahwa, ya, saya sebetulnya tidak suka dengan kesalahan saya. Saya bukan berarti seperti orang orang Khawarij yang kan, ya, ini yang benar, ya. Apapun tentang diri saya ini yang benar, orang yang salah. Kan kita insya Allah nggak begitu. Kita selalu ingin mencari yang benar, yang diridhai oleh Allah. Adapun kekurangan, ya itulah manusia. Ya, maka jangan sampai istilahnya yahurrannaka, ya, membuat kamu terprovokasi, akhirnya resign, tidak mau lagi bersama. Sunnatullah, pahami bahwa ini sebuah keniscayaan yang akan kamu alami. Yang intinya semua mengarah kepada satu kesimpulan, ya, tawakaf ma'al Quran. Udah berhentilah, jangan sibuk-sibuk banget dengan Al-Quran, ya. Apa aja, ya, kondisi rumah tangga, kondisi tempat kerja, kondisi pertemanan, semuanya akan mengarah seperti itu. Ya. Ini semua sesuai dengan apa yang dilakukan dalam Al-Quran. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna. Ketika kamu punya niat-niat yang baik,
maka kamu akan digojlok. Kuat nggak kamu mengalaminya? Gojlok untuk melihat kamu itu serius enggak. Kalau serius ya udah apapun yang terjadi ya, ya akan dilakukan. Enggak serius baru satu dua tantangan udah kapok. Yang paling sedih baru tantangan dengan diri. Ya. Gimana dengan orang lain? Ya. Yang namanya manusia pasti ada sesi malas. Enggak selalu menyerah dengan kemalasan. Selalu menyerah dengan futurnya. Selalu menyerah dengan hubbul malnya. Ini manusia pasti ada hubbul mal. Ya. Cinta sama duit. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ya. Alhamdulillah itu bisa menjadi syubhat dan tidak sedikit yang pemakan syubhat. Ya. Jangan-jangan saya ini nggak kaya-kaya karena terlalu sibuk sama Quran nih. Ya. Tanya begitu. Jangan-jangan karir saya tidak naik-naik ini karena saya sibuk dengan Al-Quran. Ya. Ya. Itu sudah sangat terkenal dalam kehidupan para ulama sehingga ada istilah la faqra ma'al Quran. Kamu harus punya prinsip ya. Nggak mungkin ya gara-gara Quran seseorang itu mengalami kefakiran. La faqra ma'al. Yang terjadi sungguhnya sebagaimana pembaca Al-Quran atau orang yang berinteraksi dengan Al-Quran cenderung digoda oleh syaitan. Ya. Sehingga ayatnya mengatakan فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Kalau baca Quran, berlindung ya kepada Allah dari godaan syaitan. Ya. Menunjukkan, ya, Allah mengatakan menunjukkan enggak baca Al-Quran, sungguhnya manusia itu sudah dikuasai oleh syaitan. Kalau mau baca, maka keinginan bacanya itu akan digempur terus. Sampai membuat manusia, ya deh saya nggak mau baca. Itulah yang maksud dengan istahwadha alaihim syaitanu fa'ansahum dzikrallah. Ya. Jadi karena ada hubungannya dengan syaitan, orang yang tidak siap istiqomah, tidak siap mujahadah, maka syaitan itu paling senang ya nakut-nakuti orang tentang masalah rizki. Ya. Jadi apa, Mbak? Jadi ayatnya mengatakan apa? Tadi yang dibaca Ustaz Ibad, kalau diterusin sampai ke bawah itu akan ketemu ayat begini. Asyaitanu ya'idukumul faqr. Ya. Wa ya'murukum bil fahsya. Setanlah yang suka nakut-nakuti kamu tentang rizkimu. Kamu nanti nggak punya duit loh, nanti kamu miskin loh, nanti kamu nggak punya rumah loh. Itu yang paling dijadikan alat oleh syaitan. Ya. Jadi tidak ada apa godaan-godaan setan yang mengatakan syaitanu setan nakut-nakuti kamu kalau kamu akan tidur melulu gitu ya. Tapi setan tidak nakut-nakuti dengan yang lain-lainnya lah. Pokoknya yang dijadikan isu adalah al-faqr. Ya. Karena antara al-faqr dengan sifat manusia itu sama-sama ekstrim. Satu sisi manusia itu senang banget sama yang namanya harta. Tuhibbunal mala hubban jamma. Ya. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Ada keinginan yang ekstrim untuk supaya punya harta sehingga tidak sedikit gara-gara harta ada pertumpahan darah, gara-gara harta orang rela untuk syirik kepada Allah ya. Alhamdulillah, sehingga setan masuk dari celah ini. Kan kamu kepingin banget kan sama duit, sama harta. Kalau kamu begitu terus, kamu nggak kaya-kaya. Maka kalau ini ya, bisa diatasi dengan baik, insya Allah itu yang terjadi adalah sebaliknya. Gimana itu maksudnya? Sebagian orang soleh begini. Ya. Alhamdulillah saya
jadi orang yang berusaha untuk bersama Al-Quran. Mungkin karena dia tidak ingin apa kegeeran. Saya ahlul Quran. Bahasanya saya. Alhamdulillah saya ingin menjadi orang yang ahlul Quran. Kalau gara-gara cita-cita ini saya jadi miskin, saya nggak takut. Cukuplah bagi saya ketika Allah menakdirkan saya sebagai ahlul Quran, itu sudah segala-galanya bagi saya. Kalau gara-gara itu katakan karir saya nggak meningkat, ya gara-gara ingin jadi ahlul Quran saya nggak populer, saya nggak, pokoknya kepentingan-kepentingan dunia itu ya yang biasa dikejar-kejar oleh manusia dia sudah nggak berminat, ya. Yang penting Allah mudahkan saya menjadi ahlul Quran, kuatkan saya menghadapi tantangan, nggak apa-apa. Di satu sisi orang seperti ini akan menguat semangat, menguat istiqomahnya istilah. Tapi di sisi lain yang dia katakan nggak apa-apa, andai kata saya miskin, nggak apa-apa saya nggak punya jabatan ini, itu biasanya akan dibalik oleh Allah. Kamu nggak benar, nggak takut miskin, benar ya Allah, justru Allah kasih kaya. Ya. Benar kamu nggak takut populer, benar ya Allah, nggak apa-apa yang penting saya jadi Al-Quran. Allah kasih, ya, jalan-jalan, ya, walaupun dia tidak menginginkan, tapi Allah akan mudahkan itu. Kenapa begitu? Itu namanya dalam bahasa iman adalah tajarrud. Itu berarti kamu totalitas. Ketika totalitas itu diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka istilahnya Allah malu kepada hambanya kalau tidak dihargai. Ya Allah, hambaku udah kayak begitu, ya, berimannya kepada saya. Masa iya saya tidak mengimbangi dengan yang lain? Sehingga ya, dalam bab ini ada kaidah yang mengatakan begini, kaidah keimanan yang mengatakan ma tarakta lillah awadahu raghman anka. Apa yang kamu tinggalkan semata-mata karena ingin taat kepada Allah, Allah ganti itu, ya. Apa yang kamu tinggalkan itu, kamu mau atau enggak, kamu berusaha atau enggak berusaha, Allah ganti. Ya, ya biasanya ini contohnya pakai contoh Nabi Yusuf. Ya. Nabi Yusuf, ya, pernah dalam sebuah kondisi di mana, ya, kalau saja mau berzina itu sudah sangat ready, ya, sangat safety, ya. Wah, semua sangat-sangat deh, ya, sangat bersemangat. Gimana nggak semangat? Ya, permaisuri gitu loh, ya. Ya. Yang pasti sangat terawat, ya. Gimana nggak safety karena sudah di ruangan yang terkunci semua. Wa ghallaqatil abwab. Ya. Gimana nggak ready karena perempuannya yang menyatakan aku sesiap-siapnya untuk kamu. Wa qalat haikal. Tapi karena tajarrudnya nggak bisa, ketaatan kepada Allah jauh lebih nikmat dari semua ini. Qala ma'adallah innahu rabbi ahsan. Ketika mau seperti itu Allah ganti semua. Kasih kesolihan, dikasih jabatan, otomatis harta, harta, ya, semua dikasih. Ya. Begitulah ya, ketika kita ingin menjadi ahlul Quran, pasti menghadapi sunnatullah seperti itu. Ya. Demi Al-Quran, saya nggak mau berubah. Harus. Idh urida alaihi bil asyiyyis safinatul jiyad. Apa ini maksudnya? Adalah Sulaiman, ya. Kalau istilah sekarang itu apa itu? Maniak otomotif, ya. Orang yang hobi sama kendaraan.
Orang-orang kaya itu kan biasanya butuh kendaraannya 3, punyanya 10. Ya. Bahkan orang-orang Arab di negara-negara Arab sana, di Dubai, Saudi dan seterusnya, nggak kira-kira mobil 500. Padahal yang dibutuhkan paling cuma ini. Ya begitulah kalau sudah hobi ya. Jadi bahagianya itu kalau punya mobil, ya mobil ini, mobil itu. Bahkan sampai ada mobil bisa tanpa pengemudi, ya. Sudah diprogram, ya antarkan saya ke Depok, ya. Jalan sendiri dia ke Depok. Di Dubai ada. Ya. Nabi Sulaiman seperti itu. Cuma waktu itu masih kuda. Saking asiknya dengan kuda itu. Hatta tawarat bil hijab. Sampai kelupaan sholat asar. Kelupaan kata para ulama. Kelupaan aja ya. Keselnya sama dirinya begitu memuncak. Kenapa? Karena berarti keasikan dengan kuda jadi terlambat sholat asar. Bukan ditinggalkan, terlambat sholat asar. Itu dia nggak mau. Demi tajarrutnya kepada Allah. Di bagian fasir yang lain, ingat itu ya. Kuda-kuda yang diurus oleh Nabi Sulaiman itu kuda-kuda jihad. Jadi dia bukan sekedar main-main, bukan sekedar hobi. Itu juga mengandung niat ya. Gimana kendaraan untuk jihad ini supaya selalu oke gitu ya. Jangan begitu mau dipakai mogok, pakai ya bannya copot ya, bannya kempes ya. Dirawat betul. Seharusnya 2 jam sampai ke tujuan karena mogok jadi 5 jam misalnya. Itu untuk sebuah tujuan jihad. Tapi karena saat dia sibuk ngurusin kuda itu masuk waktu asar, dia tunda-tunda sampai menjelang terbenam, ya marahnya kepada dirinya luar biasa. Intinya mending saya nggak punya kuda. Kasih ke orang lain semua kuda ini. Padahal kudanya punya kuda Safinatul Jihad. Ya. Ibaratnya kalau sekarang ya kendaraan di atas 1 M itu sudah istilahnya Safinatul Jihad. Kendaraan yang mewah, kendaraan yang super enak dan seterusnya. Ya, yang hobi naik kuda paham betul ya ketika dia baca tafsir ini. Pantesan ya kuda yang punya sifat sofinatul jihad itu paling murah 1 M. Ya, ya larinya, ya gagahnya semua ada ya. Akhirnya dia menyatakan sudahlah saya nggak perlu punya kuda lagi. Ya. Fatafiqa masham bisuqi wal a'naq. Ya. Maka dia lepas semua kuda-kudanya. Nggak punya, nggak lebih baik nggak punya kuda kalau saya harus tidak taat kepada Allah. Ya. Demi apa dia itu semua lakukan? Demi cinta kepada Allah. Demi tidak mau terganggu oleh makhluk apapun hubungannya dengan Allah. Kalau bahasa orang yang tarbiyatul Quran, demi jangan sampai ada sesuatu yang menghalangi saya bersama Allah. Apalagi memutus hubungan saya dengan Allah. Apapun resikonya akan saya hadapi. Resiko nggak punya kuda, nggak punya kendaraan, nggak apa-apa. Yang penting saya menjadi ahlul Quran. Tajarut seperti ini itu tidak mungkin membuat Allah bodoh amat sama orang ini. Yang terjadi apa? Fasakharna lahu riha tajri bi amrihi rukha'an haitsu asy. Sudah saya ganti kamu dengan kendaraan yang lebih mewah lagi, yang lebih hebat lagi, yang lebih canggih. Apa? Angin. Ya. Angin itu bisa diperintah oleh Nabi Sulaiman. Tolong sampaikan saya ke daerah ini. Sampaikan saya ke daerah ini. Teknisnya wallahu a'lam. Ya. Bukan seperti yang di komik itu teknisnya ya. Duduk di sajadah terus sajadahnya terbang. Itu Israiliyat. Gitu. Jadi angin yang Allah katakan tajri, dia bisa menerbangkan Sulaiman ke tempat yang dia mau. Rukha'an lembut ya. Bukan bukan angin yang puyuh gitu ya. Rukha'an enak di
Bukan seperti angin kalau kita naik mobil kencang kemudian jendela dibuka kan nggak enak itu angin. Selalu sampai ke tujuan. Nah ini sunatullah itu semuanya begitu. Ya, ya saya cuma mengambil contoh istiqomah. Di situ ada sunatullah keimanan bahwa mustahil ingin bersama Al-Quran tapi keimanannya tidak dibangun dengan baik. Keimanan seperti apa sih ini? Ya, bisa keimanan dalam arti ihtisab, semakin yakinnya ya. Kalau saya bersama Al-Quran, insya Allah saya dapat pahala seperti ini. Kalau saya bersama Al-Quran, insya Allah saya dapat ampunan. Kalau saya bersama Al-Quran, saya dapat syafaat. Ya. Tanpa nilai-nilai ini kita nggak bisa. Ya. Bersama Al-Quran cuma niatnya apa niatnya? Ya biar bisa jadi pengajar Quran titik. Udah. Ya. Maka kamu menyalahi sunnatullah. Bersama Al-Quran supaya hubungan saya dengan Allah itu lebih dekat karena Quran ini kalamullah. Iman-iman seperti ini ya. Kenapa? Saya kepingin catatan amal saya itu kan pasti nggak pernah kosong dari kesalahan-kesalahan. Pasti ada catatan kamu berbuat ini ya, berbuat ini. Oke lah. Tapi saya ingin yang terbanyak catatan saya itu adalah tilawatul Quran. Kok mungkin nyatu begitu? Mungkin, tapi bedakan antara orang yang bermaksiatnya bermaksiat ya pembolehan. Habis gimana lagi? Akhir zaman kita nggak boleh maksiat itu nggak bisa. Beda dengan orang yang sebetulnya tidak ingin dilakukan, setiap melakukan sedih, minta ampun kepada Allah, langsung berbuat amal soleh agar bisa menutupi amal-amalnya. Sehingga para ulama mengatakan nanti di hari kiamat ada yang orang ketika melihat catatan amalnya, ya Allah, kenapa catatan amal saya ini ya isinya tidak saya sediakan dulu banyaknya istighfar misalnya. Kenapa? Ya kan istighfar apa sih susahnya istighfar? Astagfirullah. Coba catatan amal saya ini banyaknya bertasbih. Jadi tasbih dan istighfar saja nanti di hari kiamat itu didambakan oleh manusia saat dia menerima catatan amal. Istilah surat Al-Kahfinya semua kemarin insya Allah baca bahwa di Al-Kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab dan seterusnya. Ya. Kalau dengan catatan bertasbih beristighfar saja itu menjadi dambaan. Dan kalau benar pasti manusia bahagia. Alhamdulillah. Memang ada ya istilah rapot kalau dulu tuh yang merahnya misalnya, tapi birunya lebih banyak, yang hitamnya lebih banyak. Ya. Bagaimana kalau biru dan hitamnya itu tilawah Al-Quran? Pasti itu sangat membahagiakan manusia di hari hisab. Ya. Ini sunatullah yang harus ada. Untuk bisa seperti ini harus harus ngaji ya supaya kita bisa menghadapi SOP yang nggak pernah berubah. Ya. Baik jamaah rahimakumullah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah Bunda atas tausiah pagi hari ini terkait dengan sunnatullah di tarbiyatul Quran, SOP Allah ya, dalam pengajaran Al-Quran, dalam pembinaan Al-Quran. Ustaz, masih ada waktu untuk tanya jawab, Ustaz? Ya, silakan. Baik, sudah ada Ustazah Indri dari Bandar Lampung. Silakan Ustazah. Terima kasih. Suara saya jelas Ustaz Ibat? Iya, Ya, ya. silakan. Iya. Afwan Ustaz, saya off cam-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang tajarut ini Ustaz, saya pernah baca kisah itu tentang Soleh. Dia itu lama tidak memiliki anak gitu ya. Terus kemudian ketika Allah berikan dia rezeki anak itu, dia begitu sayang gitu ke anaknya sampai
ya mungkin seperti sholatnya terlambat gitu sampai 1 hari itu dia tuh mimpi anaknya tuh terjatuh dari atap rumah kalau nggak salah Ji. Terus kemudian salafus soleh itu berkata, ya Allah, kalau ternyata anak ini menghalangi hubunganku denganmu ya Allah maka ambillah gitu. Dan ternyata nggak selang lama memang anaknya tuh diambil oleh Allah. Apakah itu termasuk contoh-contoh ini ya Ustaz Tajarud? Mohon penjelasannya. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul itu menjadi sebuah tajarrud kalau tetap dia ridha atas takdir yang terjadi, ya. Yang memang salah satu SOP-nya memang dalam bab ini manusia itu diuji di titik yang aslinya itu terlemah bagi dia. Bayangin ya, apa, udah lama nggak punya anak, dikasih, dicintai, lalu itu diambil. Ya. Ya, karena itu dalam posisi ini Rasulullah mengatakan ya pasti balasannya surga dalam bab ini. Ya. Ada hadis yang mengatakan ya, keridhaan dirinya terhadap kematian anaknya itu otomatis sudah menghalangi dirinya dari neraka. Hadis lain mengatakan anak ini akan mencari orang tuanya nanti di hari kiamat untuk dibawanya ke surga. Ya. Nah, ya, pasti itu masih dalam keadaan suci, masih dalam keadaan fitrahnya kalau masih sebelum mukallaf istilahnya. Dan semua yang semacamnya ya, semua yang semacamnya itu kalau disikapi dengan tajarrud itu menurut saya manusia itu lebih tenang. Mungkin sedikit saya boleh berkisah tentang pengalaman di lapangan ya, seorang akhwat ya. Mungkin misalnya udah 35 hampir 40 belum juga ada jodohnya. Ya. Berdoa sudah, usaha ini udah, usaha itu udah. Ta'aruf nggak jadi ya. Sampai akhirnya ya, ada laki-laki soleh yang ingin yang menikahi. Udah semua sudah dilaksanakan dengan baik. Nggak kebayang bahagianya kayak apa. Tiba-tiba si calon mertua ini nanya ke akhwat ini, ya, usiamu berapa? Usia saya sekian, katakan 40 ya. Berarti apa? Berarti lebih tua dari calon suaminya. Gara-gara itu si calon mertua ini langsung ya merencanakan pembatalan semua. Bisa dibayangkan nggak kayak apa itu? Udah lama ditunggu-tunggu, lama diminta doanya. Tiba-tiba bahkan udah ta'aruf, udah sebentar lagi khutbah, tiba-tiba enggak jadi. Manusiawi yang sedih, yang ini, yang ini. Yang ini. Ya wajar lah kalau ada prasangka-prasangka. Apa saya begini, apa saya ini, kurang itu. Ya. Sampai akhirnya dia umroh. Umroh. Dalam umroh itu ini salah satu tajarrud. Kemudian Allah gerakkan dia umroh. Dia umroh. Dia baca Quran, hatam lagi, hatam lagi. Sampai akhirnya dia sampai di sebuah surat, surat An-Nisa, di sebuah ayat. Walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu la hammat ta'ifatun minhum ayyudilluk wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yadurrunaka min syai'. Intinya ya, kamu ini kalau sekarang ini masih bisa solihah, masih bisa muslimah, masih bisa ahlus salah, ahlul Quran dan seterusnya. Jangan kira karena kamu yang hebat. Itu semua karena kebaikan Allah sama kamu. Walaula fadlullahi 'alaika. Dari situ ya, dia sadar artinya nggak ada apa-apanya ya.
memang manusiawi orang pingin segera ada jodohnya, ya, walaupun apalagi di usia yang sudah lewat 30. Tapi di sisi lain Allah akan kasih kamu, ya. Kebetulan Fatih juga hafal Quran, ya, aktif dalam dakwah dan seterusnya. Bukankah itu jauh lebih tinggi daripada apa yang kamu inginkan itu? Ya. Yang namanya keinginan yang manusiawi, Allah bisa bantu, bisa tunda. Ya. Terus dia renungi ayat ini dengan baik sampai membuat dirinya itu, ya, betul-betul pasrah. Ya adalah terserah engkau ya Allah. Ya. Apapun yang kamu takdirkan untuk saya, itulah yang terbaik. Inilah tajarrud yang, ya, keimanan dalam bentuk tajarrud. Dia lanjutin lagi. Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azim. Ketika kamu jadi rajin baca Quran, apalagi hafal 30 juz, itu berarti sebuah pemberian yang lebih besar dari apapun yang dimiliki oleh manusia. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Diulang-ulang, wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, ya. Apalagi kalau yang paham surat Yunus 58, wa khairum mimma yajma'un. Ya. Akhirnya ayat ini membuat ayat ini betul-betul, ya, tajarrud kepada Allah. Sudahlah, diberi alhamdulillah. Enggak diberi, toh ini juga, ya, bukan kemauan saya sudah berdoa, saya sudah berusaha, ya, ya. Penentu akhirnya kan hanya Allah, ya. Memang dalam hadis dikatakan siapa yang nggak mau menikah berarti bukan umatku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ini bukannya nggak mau, ya memang ujiannya aja di situ, ya. Udah bersih hatinya dari, ya, istilahnya gergetan gitu. Aduh, ini udah usia sekian. Maka dia katakan saat, ya, saat dia sudah tajarrud, ya, sudah, ya, katakan nol hatinya itu daripada, ya, ketergantungan kepada makhluk. Setelah berapa bulan Allah takdirkan jodohnya itu, ya, dengan penuh lancar, dengan mudah, ya, dengan kesolehan yang nggak terbayangkan, ya, ya. Kalau jadi dulu dengan yang sebelumnya itu apa yang terjadi? Begitulah Allah menghargai hamba-hambanya yang terjadi. Insya Allah juga kasus yang Ibu jelaskan, ya, bahkan bentuk tajarrudnya kepada Allah selama dia ridha terhadap apa yang, ya, yang terjadi pada diri Allah. Baik, ada pertanyaan di kolom chat, izin membacakan Ustaz. Ya, silakan. Yang pertama dari Ustazah Yusah Zain, kalau tiba-tiba terlintas ingin istirahat santai seperti yang lain, apakah itu bagian dari godaan atau dari godaan syaitan atau sebuah kewajaran, Ustaz? Mohon arahannya. Kemudian yang kedua dari Ustazah Ratna, Ustaz, apa ikhtiar kita jika saudara kita atau keluarga kita menjadi penghalang untuk istiqomah dan mujahadah Al-Quran? Demikian Ustaz, dua penanya. Ya, istirahat itu, ya, manusiawi, ya, ya. Rasulullah juga mengatakan, ya, khudh ma tutiqun, kata Rasul. Kerjakan sesuai kemampuanmu. Fa innallaha la yamal. Ya, karena hanya Allah yang nggak punya, eh, nggak punya sebuah kondisi yang capek ataupun bosan, ya, lain sunafiha nasab lain sunafiha lughub. Manusia ya pastilah ada capeknya, ada bosannya, ada udah nggak seleranya, itu manusiawi. Cuma, ya, memang manusia harus waspada terhadap kemanusiaan. Ketika kamu capek, kamu butuh istirahat, kira-kira normalnya berapa?
Jangan sampai pagi ini capek ini dengan kajian. Sejam, 2 jam misalnya. Istirahatnya seharian. Mau baca Quran, aduh capek saya tadi itu kan saya konsentrasi. Ya. Saya nyatet. Ya nggak wajar lah. Ya. Ya. Jadi tetap dalam kewaspadaan. Fa'idha wa ila rabbika farghab. Sejam cukup nggak? Aduh kayaknya belum cukup. Oke saya tambah 2 jam. Kalau 2 jam belum cukup juga berarti kamu sudah menyalahi fa'idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Nah, setelah selesai 2 jam, maka kita harus kembali pada aslinya yaitu menjahit. Kecuali jika capeknya itu sampai mengarah kepada ya, kondisi badan yang kurang sehat. Ya. Karena kecapean ini, demam misalnya, ya udah itu ya, berarti penyembuhan ya. Oh, gue capek mungkin kambuh ya, apa kekurangan yang ada dalam dirinya misalnya. Tapi kalau cuma masalah fisik ya bisa diselesaikan dengan nyantai sejenak. Apa kalau olahragawan stretching misalnya, kalau dengan itu selesai ya sudah itu manusiawi ya. Ya. Bahkan ulama dahulu sampai seperti itu pun katanya ya, ya, sampai seharusnya dia istirahat katanya, nggak mau kehilangan ya, istifadah istilahnya, nggak mau kehilangan ya, kesempatan mencari ilmu. Ya mungkin orang sekarang mengatakan lebay loh, tapi kita ingin mengambil manfaatnya, manfaatnya apa? Manfaat, manfaat begitu perhatiannya itu, menghargai ilmunya. Ya. Contohnya apa? Ya, dikatakan salafus saleh. Ya. Kalau nggak salah ini ada di bukunya Syekh Syekh Qardawi, ilmu ta'allum. Maka apa misalnya? Ya, ke kamar mandi misalnya. Ya namanya kamar mandi ya wajar lah orang mandi, orang bersih-bersih. Mungkin butuh 15 menit. Mungkin. Tapi dia nggak mau. Dia anggap ke kamar mandi yang sebetulnya manusiawi itu ya sama saja buang-buang waktu. Jadi supaya gimana? Gantian ya. Kalau si fulan ke kamar mandi ya di luar temennya bacain kitab ilmu. Ya, katakan membacakan kitab hadis misalnya. Wala Rasulullah ini wala Rasulullah. Jadi 15 menit itu ya. Jadi gimana nggak konsentrasi? Memang betul nggak konsentrasi, tapi setidak konsentrasinya ya adalah nyangkut barang 1%, 2%. Makan juga begitu. Aduh, makan lah ya. Jadi yang satu makan, yang satu bacain kitab. Ya saya tidak menganjurkan niru seperti ini, cuma semangatnya itu, semangatnya ya bagaimana tidak boleh ada waktu yang terbuang tanpa ada manfaat, tanpa ada menghasilkan ilmu. Walaupun kalau makan jelas ada sunnahnya ya. Dan kalau makan ya, sunnahnya yang ngobrol gitu ya. Saya pernah berkesempatan ngobrol dengan para ulama-ulama senior ya. Ya, kebetulan sebagian ada yang pernah semasa dengan Ustaz Syed Qutb rahimahullah ya, makan bersama dengan mereka memang sudah siap. Jadi kayaknya itu gantian aja gitu. Yang satu ya ngomong sampai yang satu makan sambil yang lain mendengarkan sambil cerita ada sahabat ini sahabat selesai satu ini kayak ibu-ibu lagi ngobrol kan begitu kayak nggak mau kalah gitu ya satu ngomong A yang satu ngomong B iya saya juga gitu ya nggak selesai ya seperti itu sebenarnya semangat ingin tidak boleh ada waktu ada usia yang terlewatkan tanpa manfaat ya ibaratnya ya ya ibaratnya juga begitu ya aduh 2 jam ini udah terlalu lama masa saya masih mau nyantai juga istilahnya
Ya, kecuali kalau keterbatasan yang sudah terkait dengan fisik ya. Tapi kalau fisiknya sehat, di bawah 50 itu insya Allah selalu ngegas itu. Seorang teman ya memang para ulama ya menganjurkan secara khusus mengatakan kamu harus punya waktu di mana kamu dalam kesendirian. Ya. Yang disebut dengan al-uzlatul imaniyah. Ya. Bahkan sekali waktu, jangankan terhadap teman, pasanganmu juga sekali waktu kamu tinggal. Hidup secara khusus, konsentrasi kepada amal soleh, kepada ilmu, yang nulis-nulis, yang sesekali memang perlu begitu. Jangan sampai demi persahabatan, demi rumah tangga harmonis, semuanya untuk keluarga. Pokoknya keluarganya gini, ayo. Keluarganya begini, ayo. Semua ayo, semua. Nggak ada. Sesekali nggak bisa. Ini jatah saya hanya bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bisa dibayangkan ya, kalau secara asli harus ada agenda begitu, ya, seperti dengan al-uzlatul imaniyah ataupun al-uzlatul tarbawiyah, ya. Apalagi jelas-jelas ada seorang teman yang bawaannya ingin ya, menarik, udah kamu jangan Quran-Quran dulu dong. Ya. Padahal menurut kita mananya yang melulu, ini aja banyak kurangnya. Masih kamu mau tarik lagi saya? Karena memang beda target ya, sehingga ya, yang menurut kita masih banyak kekurangannya, orang lain melihat kita hidupnya Quran melulu ya. Ya. Yang lain dong, ya bolehlah sesuai dengan takarannya, sesuai dengan porsinya boleh ya. Tapi kemudian ketika itu sudah pada kondisi mengganggu, menghalangi, bahkan menghentikan, ya, di situ harus tegas. Ya. Baik, Allah. Baik, nampaknya cukup Ustaz. Mohon Cukup ya. Baik, ya untuk mengimami doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika wa ala tilawati kitabik وعلى الدعوة في سبيلك يا ذا الجلال والإكرام ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, Ustaz. Ya, Kalau saya ingat Ustaz, saya Ustadinukum. Ustaz. Baik, Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian tadi kita telah